Kita tanggal ini ketua konferensi di Ancol tanggal Lalu depan Pak Sukri. Aduh, alhamdulillah Mas Sukri, kita kumpul dengan teman-teman, keratkan silaturahmi lagi dengan teman-teman seperjuangan. Ini teman-teman yang orang-orang luar biasa loh, yang rela nyediain waktu, risiko hidupnya buat bantu orang lain, perjuangan anggota. Gak mudah ya, bertaruh gitu kita. waktu ya, itu waktu. Iya. Tapi nggak masalah sih. Kalau misalnya mau main di ya katakanlah lempar ke obligasi pemerintahnya masih. Iya, bond lebih aman kan, bond ringkat kan. Iya. Iya. Jadi saya sekarang itu Pak ngajar-ngajar itu sekarang ya di perbankan, di MMUGM juga. Mantap itu. Alhamdulillah. Ya, bisa Amal jariah, amal jariah. makanya saya itu sangat Penginapan itu ya. Ayo kalau mau Duanya tuh, gue pengen ikutan. sampai backup masuk loh. Prima. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu lebih pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa ada beberapa informasi terkait dengan Koperasi Swadharma ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat atau mendengar ya bahwa pada 27 Juni 2024 ini sudah terjadi pergantian pengurus, di mana pengurus lama sudah berganti ke pengurus baru. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin perkenalkan diri. Jadi di sini saya Heriadi ditunjuk oleh RAT, dalam hal ini diwakili Formatur, untuk menjadi Ketua Pengurus Koperasi tahun 2004-2025. Ini HP-nya bunyi. Nah, Bapak Ibu, sebagai pengurus, saya sebagai ketua dari Heriadi di sini, saya dibantu oleh dua orang pengurus lainnya yang saya perkenalkan sekalian di sini ya. Mungkin sudah sering dengar atau mungkin sudah tidak asing lagi lah. Yaitu di sini ada Bapak Iswahyudi selaku sekretaris. Kemudian Bapak Nuso Satrio.
Jadi kami bertiga adalah pengurus baru dari Koperasi Swadharma untuk tahun 2024 sampai dengan 2025. 2027. Maaf ya, cuma setahun. Nah, kemudian pengawas. Dari pengawas kita ada Bapak Ketua Pengawas, yaitu Bapak Alfri Hamonangan. Kemudian Bapak Boy, Pak Yandi Hasrum. Dan kemudian juga Bapak Saiful Sardelsa. Pada kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih karena Koperasi Swadharma ini antara lain juga yang menjadi bisa dikatakan stakeholder kita ya, selain daripada rapat anggota, itu adalah SP ya. Jadi di sini Mbak Alfri baik sebagai ketua SP juga ada perwakilan SP juga yang kita menjadi perwakilan dari stakeholder kita, yaitu Bapak Oki selaku Sekjen, kemudian Bapak Didi ya, Diaprion. Sepertinya ada yang lainnya, Pak Doni yang nggak hadir ya. Dan Pak Sarip. Oh ya Pak Sarip, oh ya ini Pak Sarip ya. Mewakili keramat ya, Pak Sarip mewakili keramat. Kenapa ada wakil keramat? Ya karena kita memang ini bisa jadi contoh buat kita punya kolaborasi yang banyak dengan keramat. Kemudian ada lagi Pak dari perwakilan pensiun, karena kan ada koperasi ini stakeholdersnya selain daripada serikat pekerja juga adalah persatuan pensiun. Nah ini ada Bapak Sukri dari Persatuan. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kami semua berkumpul di sini. Kita itu sebetulnya tujuan tadi pertama ya, jadi kita ingin mengimplementasikan apa yang menjadi ADRT kita untuk bersama-sama memfasilitasi, mengedukasi sesama anggota kita. Nah yang kedua, dari kepengurusan yang baru, kita ada beberapa hal yang ingin kita kembangkan ke depan ya. Kita sudah berjalan 2 bulan ya, 2 bulan, dan beberapa yang ingin kita kembangkan itu adalah kita ingin ada terutama ya, kita ingin kembali memperkuat yang namanya inti bisnis dari Koperasi Swadharma. Nah, yaitu apa ya? Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, pinjaman anggota dan pinjaman lainnya, tetapi tetap berbasis kepada pengendalian risiko yang terukur. Nah, supaya kita bisa mengimplementasikan strategi-strategi di pengurus baru, tentunya kami butuh support. Supportnya dari mana? Terutama dari stakeholder kita dan dari mitra kita yang sangat strategis, yaitu Bapak Ibu selaku pemimpin bagian umum. Kenapa Bapak Ibu strategis? Bayangin aja ya, Bapak Ibu ini di sini tuh mempunyai 2 peran, ya kan? Pertama sebagai pemimpin bagian umum, kedua sebagai anggota koperasi juga. Jadi kalau sebagai pemimpin bagian umum, berarti Bapak Ibu sebetulnya menjadi liaison bagi Koperasi Swadharma dengan BNI, pegawai BNI aktif. Plus juga dengan divisi di mana Bapak Ibu memegang peran di situ ya. Kemudian di sisi lain Bapak Ibu juga adalah anggota koperasi, di mana Bapak Ibu juga mempunyai harapan, tentunya ya, semuanya anggota koperasi punya harapan untuk lebih bagus ke depannya kan. Nah jadi 2 hal itulah yang ingin kami sinergikan. Maka dari itu ini kita mengambil tema bersinergi tumbuh bersama anggota. Jadi itu aja mungkin Bapak Ibu sekalian tujuan daripada workshop ini, dan Bapak Pengawas dan juga dari SP. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita di workshop ini kita bisa laksanakan bersama-sama, bisa kita implementasikan dan bisa menjadikan kemajuan bagi Koperasi Swadharma. Tapi sebelum saya tutup, kita ini dulu ya, yel dulu ya. Jadi kalau saya bilang koperasi, berarti kita bilang bersinergi, tumbuh bersama anggota, gitu ya. Tes ya, tes. Ya. Oke, kita mulai ya. Biar semangat nih. Kita kan mau mulai hari sampai jam 4 loh. 1, 2, 3. Koperasi Swadharma bersinergi, tumbuh bersama anggota. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya izin agak
telat karena kemarin saya habis ada tugas ya menghadiri kegiatan Rakerda DPD wilayah 04 Bandung bersama pemimpin wilayah Bang Roy, ada juga kemarin tuh Pak Roni Venir, ada Pak Arom juga. Jadi kami di sana sekaligus tugas sekaligus silaturahmi untuk bisa ngawal aspirasi teman-teman dan juga sekaligus bagaimana strategi untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, jadi Bapak Ibu, kemarin waktu sesi diskusi ya dari manajemen sepakat gitu ya supaya bisa mengoptimalkan kesejahteraan jangan hanya dari jalur formal saja, informal juga bisa. Sehingga kalau Bapak Ibu masih ingat ada edaran dari HC, pinjaman hanya boleh dari BNI ya. Kalau mau ada pinjaman lainnya hanya boleh di Koperasi Swadharma. Jadi itu ya, itu bukti ya bahwa manajemen selalu berusaha memperhatikan pegawainya, ngasih ruang. Yang udah sering teman-teman pasti udah tahu ya, yang program insidentil di tempat saya juga, teman-teman saya juga sering ngajuin insidentil, terutama di bulan-bulan Juli ke atas tuh sering permohonan masuk ke kita karena harus di-approve pemimpin. Ya, dan biasanya kalau saat ini karena kita harus double check, kita cek dulu terus kita lapor lagi ke bagian umum juga. Ya, di kami itu tempat saya di Pak Koir gitu ya. Jadi kita double check gitu ya supaya di kitanya beres, di koperasi juga beres gitu ya secara verifikasinya. Pada saat di Garut saya juga dapat tugas. Kenapa tadi Pak U udah sampaikan bahwa kita punya produk-produk juga yang sifatnya untuk reguler sama yang buat yang eksekutif. Jadi saya pakai jaket ini sengaja. Kenapa? Ini adalah salah satu kemarin saya beli sendiri deh buat contoh bahwa ini nanti jaket bisa juga untuk yang eksekutif untuk level nasabah-nasabah kita yang pimpin divisi atau direktur. Tinggal di emboss saja, emboss. PT Dirgantara Indonesia, ya, nasabah-nasabah kita, karya-karya, kita tinggal di emboss saja. Jadi maksud saya, ayo kita sama-sama teman-teman kita support koperasi karena yang udah paling jelas ya itu yang akan jadi cashbacknya gitu ya adalah pada saat nanti ada SHU. Ya, kemudian juga fasilitas-fasilitas pinjaman itu juga sudah kita rasakan bersama. Saya juga ya bagian dari anggota bagian terdaftar di peminjam juga, ya itu juga bisa memberikan solusi. Jadi saya juga punya kenang-kenangan dulu pas mau sekolah S2, saya udah perkirakan akan dapat duit di bulan sekian, ternyata dananya belum, delay. Kadang-kadang kita kan juga berharap gitu kan, awal bulan mudah-mudahan cepat datang nih bonus, ternyata delay sebulan 2 bulan. Saya akhirnya datang ke koperasi, diberikan solusi sehingga bisa bayar iuran untuk sekolah S2 berapa tahun lalu. Ya, jadi saya juga udah merasakan. Kemudian pas saya ditugaskan di sini, saya juga harus share ke Bapak Ibu teman-teman bagaimana kita bisa berkontribusi untuk koperasi, yaitu dengan cara sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Saya ditugaskan di koperasi sebagai pengawas dan pada saat saya di SP, semua kegiatan serikat pekerja yang bisa disupport oleh koperasi kita coba salurkan. Tapi dengan catatan saya juga ngingetin teman-teman supaya jaga standarisasi kualitasnya. Ya, terakhir saya dengar dari pengurus itu ada juga program terbarunya itu bisa support untuk gathering atau kegiatan-kegiatan gathering itu piknik itu bisa juga. Di kami itu kemarin ada grup kecil serikat pekerja, ada kegiatan-kegiatan ketemu dengan ketua DPD seluruh Indonesia, ada sekitar 50-60 orang, kita coba ke koperasi. Ternyata koperasi itu strateginya adalah supaya punya standarisasi gabung dengan IO-IO yang sudah pengalaman, yang IO-IO sering handle acara-acara di KMP dulunya ya, kemudian IO-IO sering handle acara-acara yang KCLN juga karena Pak U dulu pernah setahu saya Pak U pernah Japandes dulu ya Japandes sering ke handle luar negeri acara-acara BNI, itu standar IO-nya ternyata ya bisa kita inikan lah ya, bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi marilah kita bangun bersama koperasi kita bersama ini karena kita yakin ya koperasi ini salah satu room buat kita nanti meningkatkan kesejahteraan, room juga untuk solusi pada saat kita butuh sesuatu terkait finansial ya. Jadi itu dari saya, semoga lancar acara workshop atau sharing session hari ini. Saya sekedar nambahin karena tadi Pak U kayaknya udah mulai sharing session sesi pertama. Oh ternyata masih sambutan, jadi saya senang udah dimulai di awal, jadi Bapak Ibu udah tahu gambarannya apa yang kira-kira bisa disampaikan. Tapi sebenarnya marilah ini sebenarnya kita kemas sebagai ajang silaturahmi, jadi saling kenal kita saat ini. Jadi silaturahmi dengan bonus dapat
sosialisasi atau dapat ilmu. Itu dari saya. Bapak Ibu sehat semua. Semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan dan juga bisa mendukung bisnis BNI dan juga bisnis dari Koperasi Suharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Semangat terus. Terima kasih Pak Sukri telah hadir mewakili PP dalam acara workshop yang diselenggarakan oleh Koperasi Suharma. Mantap. Halo? Udah, masuk dulu. Kalau masuk sini belum sah. Oh. Ya, sudah selesai. Makan Pak. Iya ya. Ya saya kayak anak muda aja ini. Nggak apa-apa ya, direkam ya. Gak apa-apa biasa. Yang telah mensupport acara Sumpah Swadharma. Dan terima kasih Pak Yaman walaupun tidak hadir tapi di balik itu selalu support Kuswa untuk kemajuan Kuswa bersama. Terima kasih Pak. Salam hormat. Nah, melawai gue susah dapat nilai. Begitu di RRM juga bro, dapat gue tuh. Makasih ya, Win. Makasih Bapak. Kasih makan enak. Kamu Gimana Pak Sukri makanannya? enak. Wah, alhamdulillah. Mantap lah pokoknya. Besok kalau ini di sini aja apa namanya? Dapat anggota tahunan RAT.